Alhamdulillah baik, sehat walafiat jasmani dan rohani. Oh, mantap. Haleluya deh ya, deh ya. Haleluya, Kelut. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maksudnya kesehatannya kenapa gitu? Kurang sehat ah? Kenapa? Iya kan dikasih itu jarum-jarum suntik berarti kesehatannya kurang. Ini kita lagi dikasih kesehatan kok. Di apa namanya? Bukan di infus ini. Dikasih vitamin. Dikasih vitamin. Kecapean Ibu Iis Maria. Begini. Iya. Sampean kan pelayanannya langsung kan? Orang Sampang Bu Rini. Iya. Bagaimana cara menghadapi seandainya sampean ini bertemu dengan non-Kristen? Apa yang langkah yang awal untuk dibicarakan atau yang dilakukan kalau bertemu dengan non-Kristen? Artinya ya tindam lah, gimana? Itu dalam keadaan seperti apa? Apakah aku diundang atau ketemu di mall, di toko, atau lagi kehujanan lalu aku ngiyop ojon deh ya, remah maksudnya. Itu kan pelayanan, sampean kan pelayanan langsung, turun langsung kan ke lapangan. Nah, kalau sampean ketemu, kan tujuannya sampean kan menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Seandainya bertemu di sana. Ya udah. Kayak kemarin ya Mas ya, aku ini diundang ke daerah Siantan. Ya, sama di daerah, aduh, mana sih? Kena orang Madura aja loh, lupain kok. Lupa saya orang Madura di sini nih. Mungkin ada yang orang di Pontianak ini ada yang tahu ya tempatnya orang Madura selain Siantan tuh. Sekarang saya kan dijemput gitu. Saya naik Grab lalu dijemput gitu. Dan aku diundang karena dia tahu saya itu kan di daerah mana tuh? Di daerah Pontianak kan. Habis gitu dia lihat saya kan di YouTube. Bukan daerah Siantar, Pak. Aduh, jauh banget Bapak sampai saya ke Siantar, Pak. Memang saya pengen ke Danau Toba, Pak. Kali aja ada berkat ya kan. Cus langsung ke Danau Toba nih. Habis itu kan kemarin saya diundang ke kampungnya orang Madura sana. Lupa saya, satunya Siantar, satunya di mana gitu ya. Nah, terus saya waktu masuk dia punya teman ya. Aku punya loh hamba Tuhan dari orang Madura, mungkin bisa mendoakan gitu kan. Tapi doakannya secara Kristen nggak apa-apa ya. Yang namanya orang sakit kan pengen sembuh ya kan. Nah, diundang. Nah, terus aku ditanya, benar nggak sih kamu orang Madura asli? Benar nggak sih gitu kan? Dan akhirnya aku masuk ke ruang tamu. Ruang tamu kan tahu kan Mas, orang Madura kan pasti berkaligrafi kan. Iya betul. Pas ditanyain, coba Ibu bisa baca ini enggak? Gitu kan. Di ruang tamunya itu ada kaligrafinya itu ayat kursi. Nah, aku bilang kan gini. Iya, ayat kursi. Saya tahu. Ya udah saya baca. Itu tuh bingko Mas, tuh bingko. Bukan Tanjung Raya, bukan. Itu tuh sama saya kan, itu kan di ini Bapak Ibu ya ditetenin gini. Aku baca Arabnya begini. Itu tuh bingko. Ya wes lemare. Oh ya bener berarti. Bener. Jadi dari dia percaya, aku bisa membaca sampai menyelesaikan dari awal sampai akhir, sampai saya tunjukkan gini kan Arabnya itu. Oh berarti bener Ibu dari Madura, karena saya tahu orang Madura itu pasti tahu ngaji gitu kan. Nah, habis itu baru saya mendoakan orang tuanya yang sakit gitu. Jadi buat saya begini saudara ya, menjadi alatnya Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya orang yang seagama aja. Kita buktikan bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi berkat gitu. Berkat bagi semua orang, bukan hanya yang seiman, tapi berkat untuk semua orang, Mas. Dan saya ditanya tentang kesaksian dong sama orang itu, gimana udah remah cerita nama bisa teti orang Madura teti Kristen jadi remah gitu kan, gimana ceritanya kok bisa dari orang Madura asli sono ya kan, kok bisa jadi dan jadi
orang Kristen, sekarang jadi ibu pendeta iku wah. Nah, ya betul loh Pak, dan jadi Ya, tapi respon ada rumah. oh welcome, Tapi respon ada rumah. welcome, nggak masalah. Oh, iya iya iya. Nah, yang paling luar biasanya lagi adalah orang tuanya itu, si ibunya itu yang sakit, yang awanahnya bisa tiduran, udah bisa duduk Bapak Ibu. Bisa tujuh gua. Bisa tujuh, langsung mau minta makan. Nah, habis didoakan, bisa duduk, bisa makan, minta makan Bapak Ibu, mah lapar. Sudah didoakan lalu ada rasa lapar katanya. Kok mah lapar ya kok jangan masalah uji. Nah, di situ Nyaman lah beres ebre dalam hati kan kok dalam hati tuh ya Mas. Oh lebih beres ebre. Iya. Puji Tuhan haleluya. Tapi ya enggak. Biarkan orang itu merasakan mukjizatnya Tuhan kan begitu. Tanpa kita harus kamu harus masuk Kristen begini gitu. Ya Bapak Ibu ya, nggak perlu itu, nggak perlu, karena kalau orang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan, biarlah selebihnya itu urusan Tuhan Bapak Ibu, bukan urusan saya. Gitu. Itu baru benar. Jadi nggak harus memaksa kan? Nggak lah Mas. Nanti orang yang sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan, hanya orang yang bersyukur. Hanya orang yang bersyukur yang merasakan pertolongan Tuhan. Nah, saya kena percaya. Tapi ya, mari doakan orang itu. Ya, aku kesaksian kemurahan-kemurahan Tuhan apa aja selama aku pelayanan, selama aku di Kalimantan ini. Ya, jungkir baliknya aku kayak apa gitu kan. Nah itu, dan bertambah lagi nanya begini orangnya kan, tapi Ibu Diana pernah nggak sih Ibu Diana menolong keluarga ya, kok bisa menolong keluarga yang misalnya yang di Madura berbeda agama. Buat saya agama, menurut saya Pak ya, saya mohon maaf, saya kalau Bapak menjawab tentang masalah itu saya jawab dengan jujur ya, jangan sakit hati, gue bilang. Agama boleh banyak ya, nabi boleh banyak ya, malaikat boleh banyak. Nah, kalau Tuhanmu dan Tuhanku itu beda, dan Tuhanku juga boleh banyak. Tapi buat kami Pak, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, itu hanya satu juru selamat, di dalam Tuhan Yesus. Bilang begitu ya. Jadi itu buat kami yang semuanya baik, agama semua boleh baik, tapi agama yang benar tetaplah agama apa? Yang percaya kepada Kristus Yesus. Bukan Kristen ya Bapak Ibu ya, bukan Kristen, bukan Katolik saya katakan, tetapi agama yang benar adalah agama yang percaya kepada Kristus Yesus. Siapakah itu? Nah itu dia, Kristen, Katolik, agama yang benar. Itu saya bilang. Kalau Anda percaya kepada Kristus Yesus, sudah pasti agama Anda adalah agama benar dan penuh keselamatan. Amin. Itu saudara. Amin. Nah, makanya sampai nanya begini. Tapi aku ini, dia ternyata juga mendengarkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya kesaksian boleh ya? Boleh ya saya kesaksian ya? Betul Bapak Ibu ya, saya kesaksian ya? Saya kesaksian sedikit ya? Boleh. Nah, ya sedikit. Terus ada yang nanya begini sama aku kan, Bu, tapi katanya orang Bu, maklum lah orang sini kan, gitu. Tapi Kristen sama Katolik itu kok beda ya Bu ya? Nah, pemimpinnya beda Bu. Terus bagaimana Bu? Nah, aku bilang gini Mas, gini ya Pak ya, aku bilang gini, kan saya bilang, ajaran apapun, agama apapun itu boleh baik, tetapi yang percaya kepada Kristus Yesus itulah agama yang benar. Yang baik Pak belum tentu benar ya, tetapi yang sudah benar sudah pasti baik. Ngerti nggak maksud saya? Kristen, Katolik percaya kepada siapa? Kristus Yesus, berarti udah benar itu. Yang membeda-bedakan itu ya manusia yang tidak paham akan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Itu Bapak Ibu. Yang membeda-bedakan orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, Amin. tidak mau yang adanya ada damai, ada kasih, sesama apa? Sesama anak Tuhan. Udah. Cara berdoa boleh beda liturginya, tapi yang kita sembah adalah Kristus Yesus. Amin. Itu caranya. Kalau ibaratnya orang sedang masak, Mas. Ibaratnya orang sedang masak. Ya. Orang sama-sama bikin sate. Sate Madura, sate Padang. Terus habis itu belinya sate apa? Sate Jawa. Sama-sama sate, tapi rasanya beda. Sama-sama juga pesannya sate, kan begitu, Mas. Jadi udah nggak usah dibikin ribet gitu loh. Udah jangan mencari kekurangan kelebihannya. Ribet. Jangan mencari kekurangan kelebihannya begini dan sebagainya, karena setiap selera orang itu beda. Sama misalnya contoh orang Kristen pengennya ibadahnya secara kekristenan seperti apa liturginya. Oh, orang Katolik pengen ibadahnya seperti liturginya seperti Katolik, kan begitu. Nggak masalah. Orang mau makan sate Madura, oh orang suka makan sate Madura, suka makan kacangnya, ininya, cara masaknya, ya kan, rasanya seperti ini, ya udah beli aja sate Madura. Nah, ternyata orang pengen suka yang ada kuah-kuahnya, kacang-kacang kayak apa gitu kan. Oh, aku pengen sate Padang. Ya udah tinggal beli sate Padang, sama-sama sate, sama-sama beda cara rasanya dan cara masaknya, kan begitu. Jadi nggak usah dibikin ribet, Iya. Bapak Ibu ya. Ribet itu hanya akan mengundang perpecahan, segala setan, jin, iblis, jedemit itu suka tepuk tangan tuh, gitu kalau melihat Anda kelahi ribut-ribut gara-gara masalah liturgi, denominasi, apa itu? Udah, itu Mak Saleh. Jadi ya saya itu suka, yang paling saya enjoy adalah melayani orang yang belum tahu firman Tuhan, minta didoakan lalu sembuh, girang-girang itu, dan itu kebawa dalam doa orang-orang kayak gitu. Kan kebanyakan, Mbak. Kebanyakan orang yang sudah didoain dan disembuhkan dalam penyakitnya, kebanyakan pikirannya udah berubah. Iya, Secara pasti samar, itu. secara tidak langsung, dia hatinya sudah mengikuti, Pak. Bener nah. Kebanyakan Iya, dah yang pasti. pernah saya lihat setelah Cuma kan sembuh nanti dari tinggal penyakitnya, nunggu cuman kontek-konteknya aja gitu. ya, cuman Itu dia udah di mau belakang terang-terangan layar. itu enggak berani. Ya, di belakang. Berani paling diam-diam, Mas. Diam-diam berani tapi diam-diam. Iya. Nggak berani mereka Iya. terang-terangan aku mau belajar gitu. Enggak. Paling awalnya minta didoakan, kedua minta bimbingan. Cari tahu ya kan. Iya. cari tahu. Apalagi melayani orang Madura. Ya Mas ya, orang Madura. Orang Madura kan kalau dijelaskan pakai bahasa Indonesia goglagog ya Mas ya. Betul nggak? Nggak ngerti. Iya, Susah mengerti Bapak Ibu kalau orang Madura dijelaskan. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, ini cuma orang kampung aja ya. Misalnya orang Madura kampung ya. Diomongin pakai bahasa Madura yang bukan bahasa Madura atau bahasa Indonesia gitu. Nggak paham dia. Harus pakai bahasa Madura. Nah, itu langsung masuk bisa mengerti. Gitu. Tanya Mas Alehuji ini kan juga orang Madura di Goglagog tuh. Ini Mas. Iya, betul. Pak Madura nggak ngerti. Iya. Salam Pak Siburya. Kebanyakan. Betul. Iya, begitu Bapak Ibu ya. Kan ada yang cerita begini. Saya berdoa bertahun-tahun sama Tuhan saya, tidak sembuh-sembuh. Begitu didoain oleh Tuhan orang Kristen, langsung sembuh. Nah, itu yang banyak dibicarakan. Nah, itu dia. Artinya kan ada mukjizat. Iya, betul. Itulah ada mukjizat, Mas. Ya syukurlah ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat baik saudara, dan itulah yang membuat saya semakin hari pengen
apa ya, lebih semangat lagi melayani, bermisi ya. Saya kalau disuruh melayani orang, apalagi orang saya Bapak Ibu ya, semangat saya, semangat, semangat. Gimana caranya biar orang ini mengerti, biar paham, biar menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu kan orang yang merasakan pertolongan Tuhan. Doa saya semoga orang itu adalah termasuk orang-orang yang bersyukur, yang pernah merasakan pertolongan dari Tuhan. Itu iya Pak Nabirong ya. Gitu. Masalah kuji. Tak bisa on cam itu Mas. Bisa. Ada, tak bisa, tak. Kemarin bisa, sekarang enggak. Berapa? Tak tahu. Kadang bisa, kadang tidak gitu loh. Yon coba bingko buka kamera aja, mari yon coba bingko. Becek. Nah, saksian aja. Bisa. Nah, ini Bapak Ibu, orang Madura juga ini. Aduh, gok nih orang Madura juga. Orang Madura banyak di hotel sekarang. Aduh, hai. Ya. Coba. Nyari sekedengan saya sepe, Mas. Ya, ini. Saya sambil istirahat dulu lagi. Asli orang Madura asli ya. Yo terus. Nama sama Madura. Bagi saudara-saudara orang-orang Madura, ya kalau ingin mempunyai jalan keselamatan ya seperti inilah Ibu Pendeta Madura ini. Ya, begini Mbak Jana, sebenarnya saya ini setelah saya jalanin ternyata tidak gampang jadi seorang Kristen. Karena apa? Harus siap pikul salib gitu. Bahkan saya waktu menemui Bapak Pendeta ditanya dengan segala macam pertanyaan bertubi-tubi. Puji Tuhan, karena saya dari hati nurani yang tulus jadi menjawab dengan lancar. Mungkin karena kami dibimbing oleh Roh Kudus, akhirnya mampu untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu. Dan prosesnya juga lama Mbak Jana. Saya mengikuti katekisasi itu berapa bulan, 3 bulan lebih mengikuti katekisasi untuk menuju baptisan itu. Ya puji Tuhan, setelah saya dibaptis dengan Bapak Gembala, ya setelah keluar dari air rasa-rasanya tuh lega, plong, tambah cerah, tambah terang benderang gitu. Mas, suara mukamu kurang full face, Mas. Kurang semak. Coba cetak melolo deh di mata bagedela. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, baru jelas tuh. Tadi kepalanya doang. Lanjut, silakan lanjut. Bagi yang belum menemukan jalan keselamatan, ya harus belajar mencari tahu apa itu jalan keselamatan. Gitu dari saya tidak bisa lama-lama Mbak Jana.
Karena saya ini orangnya masih kaku, kecuali saya bahasa Madura baru lancar lah. Ya udah campur-campur saja Mas, enggak apa-apa Mas, campur. Biar di sini juga belajar bahasa Madura ya Bapak Ibu ya. Ya itulah orang Madura itu, aduh. Lebih pulen kalau pakai bahasa daerah memang. Ya lanjut Mas. Enggak apa-apa Mas, bila enggak ada tahu pakai bahasa Indonesia, campur-campur. Campur sari enggak apa-apa. Campur sari. Campur sari. Apa ya yang harus saya bicarakan ya? Kok saya ini kaku ya? Gimana ya? Coba ditemenin Mbak Diana, ditemenin dengan tanya. Oh gini, aku nanya ya, temenin banyak, temenin nanya ya. Aduh. Tapi mukanya full face lagi, turunin sedikit. Aduh, petoron sekoni. Pakai ke melolo. Ayo. Nah, oke, karena masalah Huji ini kan conversationnya, perbincangan ya, komunikasi ini kan kurang. Jadi harus ada pertanyaan. Di bawah yang mau bertanya silakan ketik, saya akan baca ya. Sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang di bawah, saya yang tanya duluan. Mas Alehuji, kebaikan Tuhan yang bagaimana sih yang sampai membuat Mas Alehuji ini menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang membuat dirimu seperti itu? Kalau kamu ndak bisa bahasa Indonesia, bahasa Madura aja, campur-campur, ndak apa-apa ya. Biar mengerti juga teman-teman nama-nama ini ya. Ini namanya homeschooling gratis bahasa Madura ya kan? Oh, kalau tentang masalah itu sehingga saya sampai menjadi seorang Kristen, ya awalnya itu mendalami, Pak, mendalami agama saya yang dulu, mencari tahu yang sebenarnya apa maksud dari perkataan-perkataan yang dari hadis maupun Quran maupun sejarah Nabi. Akhirnya saya itu mencari tahu kebenarannya betul apa tidak. Nah, setelah saya sudah mencari tahu kebenarannya dan mendalami ajaran yang sebelumnya, oh ternyata begini. Nah, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekarang saya bingung. Melihat ajaran-ajaran yang kayak gini, saya juga tambah bingung, tambah mendalami, tambah pusing. Jadi kami minta petunjuk jalan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Nah, ternyata setelah saya berdoa beberapa minggu lamanya, terus saya dikasih mimpi pertama kali. Ya, mimpi itu mimpi jalan desa tapi lurus, jalannya lurus tapi terang, terangnya itu tanpa lampu. Awalnya begitu. Setelah beberapa bulan, ternyata saya udah ditarik oleh Tuhan Yesus. Nah, karena saya ditarik oleh Tuhan Yesus, akhirnya saya tertarik untuk menjadi seorang Kristen. Maka saya belajar di media sosial, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang yang sebenarnya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi seorang Kristen. Waktu itu belum mendatangi pendeta, cuman berani mengatakan di media sosial. Ternyata di media sosial sama Mbak Lina Wijaya disuruh mencari pendeta terdekat. Nah, ternyata di situ saya mencari. Nah, ini ceritanya lucu Mbak Diana, lucu. Iya, silakan, nggak apa-apa. Mas, Ya. lepas aja apa yang mau kamu kesaksian, nggak apa-apa ya. Biar kita semua ngerti, ceritanya mau ada yang lucu, ada yang tegang, menyedihkan, semuanya ada nano-nano memang kalau kesaksian itu. Saya tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak tahu orangnya, tidak tahu namanya, tidak tahu rumahnya. Tiba-tiba disuruh cari Bapak Pendeta terdekat. Coba, menurut Mbak Lina, Mbak Diana, kalau kayak gitu, siapa yang menuntun kami? Karena saya tidak tahu. Untunglah saya ingat dan berdoa sebelum saya jalan.
minta tolong kepada Tuhan Yesus, dibimbinglah kami kepada Roh Kudus. Akhirnya saya dibimbing bertemu dengan seorang pendeta. Cuma nanya satu orang saja, sudah langsung ditunjukkan itu bapak pendetanya dulu di situ. Nah, di situ saya bertemu dengan bapak pendeta dengan pertolongan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Benar-benar luar biasa, Mbak. Tuhan Yesus ini sangat luar biasa dan sangat peduli dan sangat menerima doa-doa yang memang sangat dibutuhkan. Nah, bukan keinginan, doa yang sangat dibutuhkan itu memang langsung diijabah. Contoh yang terjadi kepada saya, gitu. Ya, setelah sampai di sana, saya memberanikan diri untuk mengatakan kepada Bapak Pendeta, apakah diperbolehkan saya masuk? Sudah bikin janji belum? Sudah tahu ke sini? Belum tahu. Siapa yang menunjuk tahu? Ada orang tadi menunjukkan kepada saya bahwa sampean itu adalah pendeta. Mau apa kamu ke sini? Saya dari Islam mau masuk Kristen. Awalnya ditolak, Pak. Iya, kalau tidak diperbolehkan saya mau izin pulang. Oh, jangan dulu, Mas. Oke, dipersilahkan masuk. Oke, dipersilahkan masuk. Saya terus duduk ngobrol di depan rumahnya. Sampai di situ saya ditanya dengan beberapa pertanyaan. Kemungkinan Bapak Pendetanya itu khawatir dan ragu. Takut saya ini adalah provokasi atau provokator, kayak mungkin curiga lah, karena tahu sendiri di daerah saya kan anarkis atau rusuh lah. Di rumah saya tuh rusuh, tidak berani sembarangan untuk menerima orang. Terus di situ ngobrol-ngobrol, ditanya dengan beberapa pertanyaan. Dia mau ngasih Alkitab pada saya, akhirnya dia gagal karena takut ada yang tanya dapat dari mana kitabnya dan beli di mana. Khawatir saya tidak punya alasan, akhirnya gagal untuk memberi kepada saya. Setelah itu saya didoain oleh Bapak Pendeta dan saya disuruh mendatangi gereja terdekat. Nah, terserah kamu mau diapain di sana, yang penting oleh gereja, yang penting kamu masuk gereja dulu. Oleh berapa bulan lamanya saya berani untuk mendatangi gereja. Disitulah saya mendapatkan bimbingan dan ibadah dan diterima langsung oleh Bapak Gembala, yang Bapak Gembalanya itu yang sangat pinter, bahkan pinter bahasa Arab. Itu saya bangga. Saya sendiri seorang Islam tidak tahu bahasa Arab, Bapak Gembala pinter. Disitulah saya bangga dan mendapatkan respon yang positif dan diterima saya di situ. Seharian penuh saya ada di sana sampai menunggu ibadah sore jam 5. Jam 7 malam saya baru pulang dari sana sampai ke rumah. Itu yang dari saya. Ada pertanyaan lagi? Gini Mas ya, saya tahu kan Mas pernah ditolak untuk baptisan gitu. Tapi yang membuat alasanmu yang paling kuat sehingga benar-benar mau masuk Kristen, benar-benar alasanmu yang paling kuat gitu loh. Karena gini loh, tahu kan orang Madura itu kalau udah masuk Kristen itu kan banyak pertentangan, apalagi dirimu udah menikah ya kan. Yang membuat kamu itu sampai nggak mempedulikan semuanya itu apa gitu ya, sampai dirimu kuat gitu loh. Apalagi kan dirimu kan orang Madura itu kan kuat dengan pegangan agama kita gitu loh. Iya betul. Apa alasan yang paling kuat? Bapak Ibu yang di bawah mau nanya, yang mau nanya sama masalah Huji bisa naik ke atas, bisa kasih tanda saya jempol ya. Koplak cewek koplak Ibu Judit, tolong tengok yang ngasih jempol dinaikkan ya, tapi jangan rusuh ya.
Salam, salam Pak Muhammad. Iya, Yang mau iya, naik kasih jempol, nanti dinaikkan sama moderator. Silakan Mas. Alasan yang paling kuat apa? Alasan yang paling kuat untuk mengikuti Tuhan Yesus, ya pertama memang saya itu ditarik oleh Tuhan Yesus. Itu loh yang pertama. Yang kedua, mempelajari Alkitab. Di dalam ajarannya saya menemukan kasihilah musuhmu, kasihilah sesama saudaramu. Nah itu loh ajaran yang paling kuat yang membuat saya tertarik. Sangat kasih, peduli, toleransi, adil, lengkap segalanya di situ. Itu yang membuat saya tertarik. Waktu saya ditanya begitulah saya jawabnya. Kenapa sampean mau ikut Kristen? Ajarannya penuh kasih. Ternyata setelah saya jalanin, memang benar Pak. Penuh kasih, toleransi, peduli. Ini yang saya sangat tertarik. Tidak ada kekerasan di situ. Pokoknya lemah lembut. Itu. Kepeduliannya itu yang saya membuat tertarik. Dan ada lagi yang membuat saya tertarik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang membuat saya tertarik dan sangat percaya. Karena satu-satunya jalan menuju ke Bapa di surga hanya melalui Tuhan Yesus. Itu. Kalau yang lainnya tidak ada, Mbak, tidak saya nemukan. Gitu loh. Kalau di saya dulu ya andalannya hanya mudah-mudahan. Gitu loh. Apa jawabannya? Ya insya Allah. Gitu aja kok. Kalau ini sudah kepastian. Nah, bagi yang tidak tahu bahwa semua orang hidup di dunia ini kan kepingin selamat, ingin masuk surga, ya harus dipastikan dari sekarang. Kalau mau masuk surga ya jangan mudah-mudahan, pastikan dari sekarang, karena kepastian itu ada di Tuhan Yesus itu sendiri. Itu dari saya yang membuat saya paling tertarik. Ya memang saya ditarik awalnya gitu Mbak. Yuk selanjutnya. Ditarik maksudnya? Kalau tidak ditarik oleh Tuhan Yesus, kan Oh Tuhan iya, Yesus sorry. bilang, Masih ada pengaruh obat. Ya, Terus. bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kan ada di situ kan? Ya. Amin. Itu Pak. Nah, cewek koplak kau tanya-tanya gantian. Sudah berapa lama Bang jadi pengikut Kristus Bang? Oma gantian juga Bu Jody juga boleh tanya-tanya loh dengan narasumber. Masih baru, kira-kira setahun lebih, gitu, setahun lebih kiranya ke sekarang. Baru masih. Puji Tuhan ya. Terus berarti sekarang istri sama anaknya juga sudah dibaptis semua ya? Masih belum, cuman saya sendiri. Oh masih abangnya? Ya cuman saya sendiri. Terus sekarang masih tetap satu rumah tapi? Iya, tidak apa-apa. Bahkan kalau saya mau pergi ibadah, itu saya pamit sama istri. Bilang ya silakan gitu aja kok. Kan, tidak gitu. terlalu memberatkan saya ada. Iya. Terus tanggapan istrinya saat abang jadi pengikut Kristus gimana Bang? Ya kalau awalnya sih biasa, marah-marah. Tapi walaupun dia marah dengan keterlaluan, tapi saya respon dengan baik. Bahkan saya berani mengatakan begini, seandainya kamu tahu apa yang saya perbuat ini benar, kamu tidak bakalan marah. Ini jawaban saya pada istri. Ya akhirnya dia mikir sendirilah. Iya. Itu sendiri dia. Betul. Ya gitu. Kita nggak boleh memaksakan kehendak ya untuk memilih segala sesuatu ya Bang ya.
biar secara kesadaran sendiri, biar apa ya, Tuhan yang menentukan gimana jalan hidup kita kan. Itu kita hanya bisa berserah aja sama Tuhan gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi seperti saya ini ditanya oleh teman saya, kebetulan teman saya itu megang HP saya untuk mau ngasih WA. Ternyata di HP saya dia menemukan grup gitu loh, grup GBI Ceria. Ditanya sama saya, sampean Kristen ya? Ya jawab saya dengan jujur, iya. Sejak kapan mulai? Sudah lama? Enggak, baru saja. Gitu. Ini ya teman saya ya, tapi masih di Athena. Ya karena saya tidak berani mengatakan, kecuali dia nanya, baru saya jawab gitu. Karena saya di sini sendiri untuk memberanikan diri. Kenapa? Untuk menjaga kerisikuan lah. Dan juga saya khawatir takut keceplosan ngomong gitu loh. Iya. Karena RT 6 ini bukan main lah. Rawan. Pokoknya saya berani mengatakan rawan. Tidak boleh sembarangan di daerah saya, tapi tidak tahu kalau daerah lain gitu. Terus sebelumnya maaf dulu nih Bang, saya mau nanya, setelah Abang jadi pengikut Kristus itu kan tetangga mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Itu responnya seperti apa? Biasa. Bagi yang tidak tahu, saya biasa diundang kalau ada pengajian, tahlilan, apaan. Bagi yang sudah tahu, dia cuman ketawa-ketawa. Gitu loh. Oh gitu. Ada yang ikut cedenya Mas, murtad kakek cong, murtad kakek, murtad ya gua. Setelah. Iya. Oke. Mungkin Oma atau Mom Jody mau bertanya sama Bang Salehnya? Ya, luar biasa. Saya tahu di Madura itu semua itu hampir Islam. Tapi Pak Saleh ini luar biasa. Biarlah Pak, Bapak dibungkus dengan darah Tuhan. Dapatlah itulah mahkotamu di surga. Ya, sangat penting kita harus mendapatkan mahkota di surga. Biarlah Tuhan pakai Bapak sebagai alat Tuhan. Ya. Amin. Lanjut Mom. Betul ya, keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita menyampaikan firman, banyak sekali yang menolak. Tetapi firman itu sudah sampai ke kuping mereka. Biarlah Roh Kudus yang berjalan, dan biarlah Roh Kudus yang menaruh hati. Ya. Puji Tuhan, lambat laun Tuhan menyatakan bahwa Dialah adalah juru selamat kita lama-lamanya. Tuhan memberkati Pak Saleh, Tuhan melindungi Pak Saleh, dan Tuhan pasti mau. Amin. Amin. Sudah. Terus untuk anaknya Bang Saleh, ikut Bang Saleh atau ikut mamanya? Ya tetap yang lama. Oh. Tetap masih cuma saya sendiri. Ini memberanikan diri saya ini. Sebenarnya ya memang ada risiko sih, tetapi sudah diperhitungkan kalau tentang hal itu. Yang penting saya menunjukkan hasil buahnya yang baik dan mengerjakan apa yang baik yang diperintahkan oleh Alkitab. Itu saya tambah tidak ragu lagi gitu.
Iya, iya Bang, ya. Mungkin Oma ada pertanyaan untuk Bang Saleh, Oma. Oma Judit. Oma lagi di restoran, Oh, oke oke. lagi makan mie. Iya, mat makan Oma, mat makan. Mungkin Mom Judi mau menambahkan, silakan Mom. Lagi makan mie Bangka. Iya, Ya, Kita juga mendoakan Pak Saleh ya, supaya perlindungan Tuhan itu tetap ada dalam Pak Saleh. Ya. Jangan khawatir Pak, Tuhan pasti akan melindungi Bapak. Ya, seperti Bu Jana cepat sembuh, dan Oga juga Tuhan pakai sebagai alat Tuhan yang baik. Bu Jodi juga, ya, kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. amin ya. Kok Bang Hos? Aku lagi sambil istirahat. Mbak Diana. Bang Saleh ini ada yang Udah, nanya. tunggu masih ada yang nanya itu. Ibu Teresia itu tuh, Bu Teresia. Kalau- Sama Pak Yusar tadi. Kamu kok ini- ngomongnya Mas kok kok embut katanya. Apakah sebelumnya kayak gitu atau gimana? Kalau aku kan udah nggak bisa spare partnya, Mas. Kameranya Aku- turunin dulu. Lama apa turun nah, nek ketela ro benar turun Tina. Ya. Saya nggak biasa pakai kamera ini, nggak enak tuh. Tutup kamera ndak ya tahu dus kayak. Iya, nggak bisa, nggak berani saya. Oh, malu katanya. Malu aku, malu ya tutup bingkok. Wis. Todus, Mbak, todus, Mbak. Oh, aduh sih gua. Tuh ada yang nanya, sebelum menjadi orang Kristen apakah dirimu kalau ngomong kayak gitu, Mas? Memang dari sononya. Kalau Ya. saya ngomong pasti kayak gitulah. Di mana situ Bondo mana ya? Situ Bondo. Iya. Iya, Pak Saleh Huji itu situ Bondo, Pak. Kalau saya spare partnya udah Madura asli racing. Kalau Madura asli pastilah aduh kakek cong mau asli ngaji ya kasing cong pasti ngaruh. Langsung ke kakek. Iya, Bapak Ibu emang gini. Makanya jangan heran ya tadi yang bilang Mas Saleh Huji kok ngomongnya itu kok lembut ya, karena Mas Saleh Huji di situ Bondo. Situ Bondo dia Madura, tapi Madura situ Bondo. Kalau saya udah spare partnya racing dari Sampang Madura sana. Udah racing, nggak bisa saya ini suruh kayak Mas Saleh Huji nggak bisa. Udah ciri khasnya dia nama Madura racing. Udah ciri khasnya itu. Oh, jadi beda ya logatnya, Bugem? Beda. Setiap kabupaten tuh beda. Satu Madura aja beda, apalagi yang sudah di luar Madura. Iya betul beda. Beda, ya. Sampang, orang Sampang yang paling kasar itu Madura itu Sampang, bahasaku yang paling kasar. Gitu, yang paling keras. Ya. Kalau Sampang itu sudah yang paling keras, paling kasar, paling udah cetar membahana itu Sampang bahasanya. Orangnya juga paling keras orang Sampang. Oh. Nah, orang yang banyak Paling rongkar bonal. paling berani itu orang Sampang memang. Dari kecil udah diajarin gitu loh. Orang Sampang. Adelica kalau dia nama Durese disuruh kayak Saleh Huji nggak bisa saya, nggak bisa. Bahasanya aja goglak-gog kalau saya ini. Bahasa paling keras. Nggak bisa saya dimodif Bapak Ibu. Ada yang ngomong begini sama saya. Ibu Diana itu katanya sudah lahir baru, kok tidak bisa lemah lembut. Bagaimana sudah Tuhan ciptakan saya begini, mau suruh berubah dengan manusia? Nggak bisa. Kecuali Tuhan yang merubah saya. Siapa kita mau merubah diri kita? Apalagi saya mau berubah diri karena manusia, tidak bisa. Yang bisa merubah saya dalam segala hal itu adalah hanya Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus nggak bisa saya.
Benar sekali. Nggak bisa, karena kenal pot racingnya saya inilah saya dipakai sama Tuhan Yesus di sini kan begitu. Nah, itu betul. Kalau saya Bapak Ibu nggak kayak gini nggak dipakai kali sama Tuhan Yesus sampai ke kampung sana. Ya. Gitu. Jadi setiap orang itu ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Jangan mencari yang sempurna. Kita ini hanya belajar memperbaiki diri, ya. Karena orang yang bicaranya halus sekalipun belum tentu dia takut sama Tuhan. Karena harus adanya pertobatan gitu. Ya, itu. Ya bun, tapi enak didengar bun. Haleluya, puji Tuhan. Makasih. Haleluya. Puji Intinya Tuhan. yang penting itu jujur. Anda ya dengerin orang ngomongnya halus, tapi pendusta. Ayo. Nah, iya. Orang khotbah ya kan, ngalur ngidul, bahasanya halus banget kayak tepung diayak ya kan. Tahu-taunya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau saya nggak bisa kayak itu halus-halus, nggak bisa. Anda suka tidak suka, inilah diri saya pribadi. Inilah saya yang sebenarnya. Aduh, saya suka cempreng pun. Jangan-jangan Saudara Delica ada gangguan dengan pendengaran. Soalnya kemarin saya punya fans ya. Ini humor ya, humor di siang hari ya, Saudara Delica ya. Humor, saya katakan humor ya. Saya punya fans. Fans saya ini orangnya itu punya sakit pendengaran ya. Saya bilang, kenapa Bapak suka dengarkan khotbah-khotbah saya? Karena dari sekian banyak yang di YouTube, Bu, hanya suara Bu Diana yang masuk ke kuping saya. Karena suara Ibu Diana jempreng. Saya kan punya penyakit pendengaran, Bu. Waduh, udah enak. Ini apakah Tapi enak kan? Nggak usah pakai toa. Nggak pakai toa, Mas. Iya, akhirnya orang itu yang kupek, Mas, kupek. Ada penyakit kopok. Ya, kopek ya. Ya. Dia ada biasanya pakai alat pendengaran loh, koplak. Nggak pakai alat pendengaran kalau dengar saya khotbah katanya. Bayangkan loh, bayangkan kemurahan Tuhan apa yang ada dustakan itu, ya kan? Orang yang biasanya pakai alat pendengaran nggak pakai alat pendengaran karena dengerin saya katanya. Cuma ibu kalau ngomong itu sedikit pelan ya Bu ya, karena saya menerjemahkan otak saya jadinya kacau balau kalau ibu ngomong cepat gitu. Nah itu lagi kali Pak, kena ilernya Batak Nese kali. Ketularan suara Batak mungkin Bun. Iya Pak, ketularan iler suaranya Batak Nese. Nah itu pasti itu. Makanya kayak begini Pak. Tapi emang Madura paling keras ya kayak gini Pak. Ini nggak dikurangin, nggak dilebih-lebihan Pak ya. Emang kayak begini Pak. Orang Sampang Pak. Ya kebanyakan orang lihat sampulnya bugem, bukan lihat hati. Ya makanya banyak orang yang tertipu gitu loh. Kan kadang kan begini kan, sama dengan begini Koplak. Orang nengok sampulnya kan menurut dirimu. Nah di saat aku pelayanan, aku bikin VT ya kan, terus aku kasih nomor rekening. Nah kan aku kan banyak yang diomongin juga. Ya saya bilang apa? Jangan tengok sampulnya karena Anda tidak tahu saya jungkir balik kayak apa pelayanan di dalam, kan begitu. Anda tidak tahu kalau sampai saya jatuh ya, saya jatuh dari motor terguling-guling, saya masuk ke lumpur, saya masuk nyungsep ke kali. Anda tidak tahu Pak Ibu, ya kan? Kan nggak mungkin saya masuk ke kali saya nge-live. Bang di kampung aja susah, nggak ada sinyal kok. Itu saya memang begini orangnya dan saya tidak mau yang namanya mengurangi, melebihkan. Inilah saya apa adanya, gitu. Tapi memang Bapak Ibu ya, banyak orang yang benci dengan saya, yang ngomongin saya aneh-aneh, nggak apa-apa. Tuhan Yesus yang tahu itu. Dan saya tidak pernah takut untuk dibenci, untuk ditinggalkan, untuk difitnah, dikecewakan sama manusia. Karena dari sebelum Anda melakukan itu kepada saya, ya Tuhan Yesus sudah digituin duluan sama manusia, kan begitu. Udah itu ditolak, ya kan, dibenci, dihina, apalagi sampai diserahkan, ya kan? Benar. Itu yang diterima oleh Yesus. Apalagi cuma saya ini, apa saya ini?
Kalau saya memang dibenci, dihina, sampai dikecewakan, difitnah dan sebagainya, ya itu sudah kemurahan Tuhan. Sebelum di TikTok ini saya sudah dibenci semadura sana. Bukan hanya sekabupaten Sampang, semadura benci saya, Bapak Ibu, semadura benci saya. Jadi buat saya itu, saya tidak pernah takut kehilangan manusia, ya. Ingat, saya tidak pernah takut kehilangan manusia sehingga manusia itu membenci saya, menghina saya, dan apapun. Terserah, free buat Anda semua. Bang Saleh. Ya, Terus kalau maaf nih ya, kalau istrinya sedang apa itu bulan Ramadan kan puasa, ya kan? Iya, Itu Bang Saleh gimana saat istrinya menjalankan ibadah puasa itu, Bang? ia mendukung sepenuhnya, mendukung sepenuhnya karena sebagai kepala rumah tangga ini kan kewajibannya memenuhi segala kebutuhan istri kan. Nah, dan hal itu saya ini tidak bisa memaksa untuk mengajak dia Benar. untuk mengikuti saya, walaupun jalan saya ini jalan kebenaran. Karena apa? Sulit bagi dia untuk mudah mengikuti langkah-langkah saya. Apalagi sesama keluarganya, saudaranya, mayoritas itu gitu. Jadi saya mendukung. Contoh misalnya setelah bulan Ramadan itu kan pasti ada hari raya kan? Betul. Nah, hari raya itu apa kebutuhan waktu di hari raya? Ya kalau mau beli baju, mau beli apa segala kebutuhan hari raya saya harus sepenuhnya mendukung, walaupun saya tidak perlu ke situ kan gitulah. Gitu. Itu dari Terus saya. seperti kayak pagi sahur gitu, apa Bang Saleh juga nemenin istri gitu? Tetap. Tidak usah bangun saya. Cuman dibantu dibangunin, udah bangun waktunya sahur, gitu. Bahkan saya ini membantu juga, itu loh, membantu. Nah, suatu saat nanti kami juga mengharap semoga dijamah juga hatinya oleh Tuhan Yesus agar supaya saya punya temen gitu loh. Amin, amin. Amin. Ya, Ibu Lena bisa naik, Bu Lena. Ayo dong, Bu Lena, aku kasihan yuk, Bu Lena Yati. Aku masih ada dokter sebentar ya. Ada Sejumlah Timur. Salam, selamat siang, Jenny. Salam Bu, Salam. Ada yang ingin saya disampaikan? sedang kerja Bu ya. Oh, Aku cuma dengar saja. mungkin burungnya salah menaikkan orang kali ya. Ya, tadi Ibu, oh Bu Jenny, salam Bu Jenny. Halo Bu, salam Bu. Ya kalau saya sekarang sih harus banyak-banyak belajar dulu dan memperdalami Alkitab tentang masalah firman-firman Tuhan. Karena siapa tahu teman-teman saya yang masih di sebelah itu mau nanya tentang hal ini, akhirnya saya mudah untuk menjawabnya gitu loh.
Makanya saya naik komal-komal ini, apa yang saya tidak mengerti dan kurang memahami tentang makna di dalam firman-firman Tuhan itu, makanya saya naik komal langsung bertanya apa maksud dan tujuannya begitu. Ya khawatir takut ditanya gitu loh. Tujuan saya itu takut ditanya. Jadi kalau saya ditanya itu nggak bingung jawabnya karena tinggal buka di dalam Alkitab gitu maunya saya gitu, Pak. Iya benar Bang, udah benar itu. Luar biasa ya abangnya itu mau banyak belajar supaya bisa ngerti semuanya. Ya semoga keluarganya nanti diberkati sama Tuhan toh, nanti bisa bersama-sama sama Bang Saleh ya kan, untuk ikuti jalan Kristus. Masalahnya apa? Masalahnya itu pasti ditanya. Pasti ditanya. Iya. Kan orang itu penasaran. Ya, kan? Penasaran. Pasti ditanya. Dan pertanyaannya itu kadang menuju ke yang agak mendalam. Namanya orang cuma nanya kan gampang kan? Tetapi kalau yang menjawabnya kan susah gitu loh. Iya. Jadi kalau banyak belajar seperti saya ini harus banyak-banyak belajar, mendalami tentang Alkitab agar mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jika ada teman-teman saya yang ngerti nama itu nanya, siapa tahu Tuhan menjamah hati dia. Nah, kalau sudah dijamah oleh Tuhan Yesus, nanya sama saya, jadi tinggal menjalankan, kan begitu maunya saya. Iya. Yang penting tujuannya baik kan gitu. Iya benar Bang.